Saudaraku seiman, seislam, sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, segala puja-puji hanyalah bagi Allah yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka berkat rahmat-Nya. Akan tetapi, mengapa kini bangsa Indonesia dilanda berbagai kekacauan dan bencana yang datang beruntun silih berganti, tiada henti, tidak terduga, menelan kerugian harta dan bahkan nyawa tak terhitung banyaknya. Mengapa semua ini terjadi? Mungkinkah rahmat Allah yang mengiringi kemerdekaan bangsa ini sudah tidak berpihak lagi? Mungkinkah karena kesepakatan para pendiri negeri telah dirubah sekehendak hati, sehingga tidak sesuai lagi dengan semangat dan jati diri yang membuat Allah benci? Mari kita cermati perjalanan sejarah bangsa ini. Pada awalnya, para pejuang kemerdekaan dan para pendiri negara menyatakan dengan hati ikhlas bahwa kemerdekaan Indonesia berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Karena kemerdekaan Indonesia benar-benar sesuai janjinya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan kepada mereka yang mengerjakan amal-amal soleh secara nyata, bahwa akan dijadikannya di muka bumi mereka berkuasa. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bangsa Indonesia berkuasa dan merdeka, karena sebagian di antara bangsa Indonesia beriman kepada Yang Maha Kuasa dan melakukan amal soleh secara nyata, yakni amalan sesuai ajaran Tuhannya. Diawali menghimpun potensi bangsa dalam wadah persatuan dan kesatuan, bangkit bersama tanpa memandang atribut kedaerahan, kesukuan, dan keyakinan, yang bermuara dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dan dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal di antara kamu. Ayat inilah yang mendasari bangsa Indonesia bersatu padu, lalu melakukan berbagai persiapan menurut kesanggupan. Langkah ini sesuai tuntunan Tuhan. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Dengan mendasari ayat ini, bangsa Indonesia memiliki rasa percaya diri karena yakin janji Allah itu pasti. Karena itu, segala yang dilakukan bangsa Indonesia sangat dekat dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa mengira jika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 bulan 8 boleh jadi bukan kebetulan, karena firman Allah pada ayat 17 surat ke-8, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman dengan kemenangan yang baik. Bukan bangsa Indonesia yang mengusir Belanda, dan bukan pula bangsa Indonesia yang melempar bom atom di Nagasaki dan Hiroshima yang membuat Jepang menyerah kalah dalam Perang Asia Timur Raya. Boleh jadi pula bukan kebetulan bangsa Indonesia merdeka pada tahun 45 bulan ke-8, karena ada tuntunan Allah dalam ayat 45 surat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuhmu, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah Allah sebanyak-banyaknya, agar keberuntungan berada di pihakmu. Ketika Belanda melakukan agresi karena ingin menguasai kembali negeri ini, bangsa Indonesia berteguh hati dengan bertekad merdeka atau mati, diiringi gema takbir menyebut nama Ilahi Robbi. Sesuatu yang tidak mungkin menurut akal manusia, bisa jadi mungkin jika Allah menghendakinya. Bangsa Indonesia yang tanpa pengalaman tempur dan hanya dengan senjata seadanya, harus menghadapi tentara terlatih yang didukung persenjataan modern pada masanya. Tidak ada teori militer, dan tidak seorang pun dari ahli perang yang dapat mengira jika bangsa Indonesia mampu bertahan, apalagi mengalahkan musuhnya. Akan tetapi Allah Maha Perencana dan Maha Kuasa. Bangsa Indonesia yang berteguh hati dan bertakbir menyebut namanya, diberinya kemampuan bertahan dan bahkan memperoleh kedaulatannya. Bukankah banyak kita temukan sisa-sisa amunisi tentara agresor Belanda yang masih aktif tapi tidak meledak sebagaimana mestinya? Subhanallah, Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Semua itu terjadi atas ketetapan Allah yang Maha Kuasa, sehingga bangsa Indonesia bebas dan merdeka. Untuk menata negeri, ada tuntunan dari Ilahi Robbi. Karena itu, bangsa Indonesia berupaya memenuhi tuntunan Tuhannya. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya, dan mendirikan sholat sesuai perintah Tuhannya, urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada mereka, bangsa Indonesia. Ayat ini telah mengilhami disepakatinya dasar negara Pancasila. Perintah mematuhi seruan Tuhannya telah dijadikan dasar pertama dan utama bagi bangsa Indonesia. Itulah tauhid yang dibawa para nabi sejak dulu kala, yang dijadikan titik sentral bagi pendirian negara Indonesia, yakni negara berdasar atas Tuhan yang Maha Esa. Kemudian urusan mereka diputuskan dengan musyawarah bersama. Karena itu, mekanisme musyawarah disepakati menjadi karakter bangsa.
karena hanya dengan musyawarah setiap warga negara boleh menyampaikan pikirannya secara argumentatif dan bukan semaunya, sepanjang tidak melawan hukum Tuhannya. Sedangkan menafkahkan rizki ternyata juga dijadikan cita-cita dasar oleh pendiri negara dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat bangsanya. Karena itu tidaklah berlebihan jika Bung Karno menyatakan dalam pidatonya, bukan sebagai pencipta, akan tetapi hanya sekedar penggali Pancasila, karena pencipta adalah Allah yang Maha Kuasa. Saya pun tidak mau menerima julukan pencipta Pancasila. Saya sekadar menerima julukan penggali Pancasila. Penggali. Bangsa Indonesia mulai mengatur segala urusannya, urusan pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan, dan berbagai urusan sosial lainnya, dengan mekanisme musyawarah sesuai petunjuk yang Maha Kuasa. Para pendiri negara yang terdiri dari para tokoh dan para pemuka, sebagai utusan yang mewakili seluruh komponen bangsa, bersepakat secara sah dan resmi menetapkan Undang-Undang Dasar Negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehingga dikenal dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Saudaraku seiman, seislam, sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, terhadap hasil musyawarah yang telah disepakati, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk agar dilaksanakan dengan sepenuh hati. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, urusan apa saja. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepadanya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Melalui ayat ini, Allah Ta'ala memberi isyarat kepada siapa saja, apabila kesepakatan telah ditetapkan bersama, walaupun tidak ada hukum buatan manusia yang sempurna, akan tetapi Allah suka jika manusia mau bertawakal dan berserah diri kepadanya, lalu menjalankan segala apa yang telah disepakatinya. Dan segala yang disukai Allah Ta'ala pasti akan membawa kebaikan bagi yang mematuhinya.